Sahabat tafakur, akhir-akhir ini baik dalam obrolan sehari-hari ataupun obrolan di dunia maya, kita menyaksikan bahwa sebagian masyarakat Indonesia merasakan suhu yang cukup dingin, terlebih saat malam hari dan subuh. Pikiran pun melayang pada ragam pengalaman. Ternyata di musim kemarau, khususnya di daerah-daerah dataran tinggi, bukan hanya sekedar dingin, namun bisa merubah situasi alam semesta. Butiran-butiran es menempel di dedaunan, di tenda, yang mengakibatkan dingin terasa semakin menyayat nurani. Sahabat tafakur, tentunya fenomena itu bagi orang-orang yang suka berpetualang atau mencari momen-momen yang berbeda menjadi sesuatu yang dirindukan dan ditunggu-tunggu. Tapi kalau kita mencoba mencermati Al-Quran dan Al-Hadis, ternyata fenomena dingin itu seharusnya mengingatkan kita pada siksa Allah Subhanahu wa Ta'ala di neraka. Neraka yang kadang hanya terbersit panas, ternyata di dalamnya ada satu ruang yang teramat dingin. Hal ini bisa kita cermati dari dua ayat. Pertama, ayat 57 surat Shad, yang kedua surat An-Naba ayat 25. Pada surat Shad diungkapkan, hada palyadukuhu hamimu wa ghasaq. Sementara pada surat An-Naba, illa hamimau wa ghasaq. Di neraka itu, orang durjana tidak akan mendapatkan kenikmatan, tidak akan mendapatkan keteduhan. Yang akan mereka rasakan adalah air yang sangat mendidih dan air yang sangat dingin. Dalam literatur tafsir Ibnu Abbas, kata ghasaq diartikan dengan air yang sangat dingin yang berasal dari nanah manusia durjana, sehingga ketika diminum oleh ahli neraka membuat kulit dan daging mengelupas. Sementara kalau kata ghasaq itu dirujukan pada sebuah riwayat yang berasal dari Abu Hurairah, dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Pada riwayat itu disebutkan, suatu ketika neraka mengadu kepada Allah, ya Rabb, sungguh bagianku, tubuhku satu sama lain saling memakan. Izinkan kami untuk menghembuskan napas. Allah merespon permintaan neraka dengan ungkapan, silahkan engkau mengeluarkan napas 2 kali. Nah, kata Nabi, neraka menghembuskan napasnya pada saat musim panas dan neraka menghembuskan napas pada musim dingin. Panas yang kita rasakan di bumi ini, kata Nabi, merupakan hembusan dari neraka jahanam. Demikian halnya dengan dingin yang kita rasakan di musim dingin, merupakan hembusan neraka Jamharir, neraka yang sangat dingin. Sahabat tafakur,
Berdasarkan riwayat ini, kita dapat mengatakan bahwa baik panas ataupun dingin, semuanya merupakan siksa. Karenanya, fenomena dingin yang kita rasakan di musim kemarau ini seharusnya menyadarkan kita untuk senantiasa waspada terhadap siksa neraka. Baik panas ataupun dingin sama-sama menyiksa. Kita pun bisa menyaksikan pada saat kita kedinginan, kita merasakan tersiksa. Syukur alhamdulillah kita masih di dunia. Ketika dingin terasa, masih ada jaket tebal. Ketika dingin terasa, masih ada selimut tebal untuk menghangatkan tubuh. Saat kita mendaki, ketika dingin terasa, masih ada api unggun yang kita nyalakan untuk menghangatkan diri. Masih ada secercah cahaya mentari yang membuat tubuh kita kembali hangat. Namun, ketika seseorang masuk ke jam harir, masuk ke dalam neraka yang teramat dingin itu, apa gerangan yang akan melindungi diri kita? Sekali lagi, dingin itu bisa jadi mencelakakan. Ingat, pada saat Nabi Ibrahim dibakar dengan api, Allah berfirman kepada api, "Kuni bardan." Hei api, dinginlah. Tapi tidak sampai di situ, sebab dingin pun bisa mematikan. Karenanya kata bardan dirangkaikan dengan kata salam. Kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Dingin itu bisa mematikan. Sahabat tafakur, oleh sebab itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melalui dua momen panas dan momen dingin, mengingatkan kita semua agar senantiasa menjadikan perlindungan diri agar kita tidak masuk ke dalam kubangan nestapa yang terus menerus dalam jangka waktu lama. Bahkan Rasul mengingatkan kepada kita, buatlah perlindungan diri dari ancaman neraka walau hanya dengan sebutir kurma. Nah, berdasarkan riwayat ini, neraka jangan dianggap sepele. Dingin dan panasnya begitu menyakitkan. Perbaikilah amal hidup kita. Berbuatlah agar diri kita terbebas dari api neraka.